Bersama saya Petrus Polikarpus Surung Simanulang. Inilah font Unicode yang pertama berhasil saya buat. Walaupun masih sebatas sederhana, sebatas ini surat dan anak surat, belum berhasil membuat ligatur seperti ini yang bisa berfungsi dengan kodenya. Saya masih tetap akan belajar terus untuk bisa membuat ligaturnya. Nah, dari font yang sudah ada ini, saya coba install ke komputer saya. Kemudian ini di Keyman Developer ini saya buat papan ketik yang lebih sederhana, yang hanya menampilkan tombol-tombol yang saya butuhkan. Jadi di sini ada ini surat U, ini surat I, nga, dan bunyi eng, saringar eng. Kemudian di sini mulai dari A, ba, ca, da, ga, ha, anak ini surat I. Tadi di sini ini surat I, ja, ka, ini ha mandailing ya, ini ca mandailing, sa mandailing, ini ha mandailing. La, ma, na, ini anak ini surat O, pa, ra, sa, ta, anak ini surat U. Di sini ini surat U. Wa, ya, nya, dan di sini nga. Itulah seluruh inani surat yang ada di aksara Batak Toba. Ditambah ini dua ini sa dan ha dari Mandailing. Ditambah ini tompi dan pangolat. Nah, setelah saya setting keyboard on screen keyboard di Keyman Developer, maka sekarang bisa saya aktifkan papan ketiknya, aktifkan Keyman, start Keyman, lalu saya klik di sini, saya klik ini Keyman, saya pilih on screen keyboard, ini on screennya, saya pilih Toba Unicode, ini Toba Unicode. Nah, sekarang misalkan saya menulis di Word, kita pakai ini yang on screen keyboard, menulis Horas, ho. Ini kita pilih dulu home, kita cari Toba Unicode. Ini Toba Unicode ini kita buat fontnya 14. Sini H. Oke, kita coba baca kembali. Horasma dihita saluhutna halak Batak di saluhut desa Nauwalu. Anggiat ma, di sini kurangnya di Bagasan Haipason. Haipason hamuna ditiki, ditik, ini bukan ditik mi, ini tiki, tiki nama jaha guri tanon. Oke, inilah contohnya tulisan yang kita buat di Microsoft Word. Lalu ini kita Ctrl A, Ctrl C. Misalkan kita masuk ke grup WhatsApp. Saya copy paste di sini, Ctrl V. Maka ini bisa tercopy dengan baik di sini. Saya posting. Oke, berhasil tertulis dengan baik di WhatsApp. Misalkan saya posting ke Telegram. Ini saya buat ke save message. Ini Ctrl V.
Saya kirim. Oke, ini bisa. Ini saya copy dari Word. Dari Word, saya copy ke WhatsApp, bisa. Saya copy ke Telegram, bisa. Nah, sekarang saya copy ke Facebook. Misalkan saya masuk ke Horas Aksara Batak, lalu saya paste di sini. Saya posting. Nah, di Facebook juga bisa tertulis dengan baik. Sekarang saya mau masuk ke blog. Ini Blogger. Misalkan saya paste di sini, Ctrl V. Nah, dia bisa tercopy dengan baik ke Blogger. Nah, sekarang kita coba apakah bisa ini kita copy ke WordPress di hosting sendiri ya. Ini saya buat satu postingan mengenai letter Unicode. Ini saya pakai font yang saya buat sendiri. Saya upload fontnya ke hosting saya, lalu ini saya buat menjadi font utama. Nah, sekarang saya paste di sini, Ctrl V. Nah, ini juga bisa tercopy dengan baik di sini. Perhatikan di sini. Ini jaraknya ini karena tulisan enter ya. Berbeda ya hurufnya dengan ini. Jenis hurufnya ini Unicode. Ini adalah font yang saya buat manual. Kalau saya copy ini, saya masukkan ke misalkan ke Telegram, paste, ini tidak bisa. Tetapi kalau ini saya copy yang di bawah ini Unicode ini, kita buktikan ya. Kalau ini saya copy, lalu saya masukkan ke Telegram, bisa. Artinya ini benar-benar dia Unicode sudah tersinkron dengan font Unicode yang sudah terdaftar di unicode.com. Unicode di situs Unicode. Oke, artinya saya bisa menulis di berbagai sosial media menggunakan papan ketik ini untuk menulis aksara Batak. Maka dengan cara ini saya akan bisa menulis berbagai artikel di website. Ini akan saya ubah nanti fontnya ini menjadi font Unicode seperti ini semua agar bisa di copy paste oleh yang membaca. Dia akan menulis di sini langsung dengan menggunakan on screen keyboard ini. Ini untuk WordPress host yang pakai hosting sendiri, WordPress berbayar ya. Tadi di Blogger bisa. Ini di Blogger, ini bisa di copy paste dari Word. Kalau saya copy tulis manual di sini apakah bisa? Oke, ini bisa. Ahu Namargoar Surung Simanulang. Oke, ini bisa menulis langsung di sini di Blogger. Artinya ini benar-benar Unicode bisa dipahami juga di Blogger. Nah, sekarang tadi kita masuk ke WordPress. Apakah bisa kita menulis langsung di sini dengan papan ketik ini? Coba kita tulis. Nah, permasalahannya di sini bukan font yang saya gunakan tadi, tetapi dia mengambil font Unicode karena di sini font base-nya adalah yang ini, yang di atas. Dan ketika saya klik di sini, dia tidak mengambil
font yang ini, tetapi font dari Keyman ini yang dipakai dari font, kalau tidak salah ini pakai notosan Batak ya. Jadi kalau saya tulis di sini Ahu, nah dia tidak memakai yang ini. Sekarang kita lihat apa kalau diperbesar di sini, apakah bisa? Sini Ahu. Kita ubah ukurannya, ini sudah 16 pixel ya. Padahal tadi 14 di Word. Ya, dia tetap bukan yang ini, bukan huruf ini. Dia memakai font yang lain yang dipakai oleh Keyman. Tetapi bisa dipakai menulis gitu. Cuma tidak persis, tapi tadi kalau di Blogger dia bisa persis sama dengan ini. Jadi mungkin ini karena di WordPress ini saya menggunakan standar font yang ini, jenis ini, sehingga ini tidak muncul persis seperti ini. Nanti kalau saya ubah ini menjadi font utama, maka seluruh tulisan ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kira-kira itu yang pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa sekarang saya sudah bisa menulis aksara Batak dengan menggunakan font Unicode di berbagai sosial media dengan menggunakan papan ketik yang saya buat sendiri ini. Saya install ke Keyman. Saya buat papan ketiknya sesuai kebutuhan saya di sini, simple, tidak terlalu rumit melihat semua huruf Batak di sini. Jadi kalau kita lihat di sini yang ini yang bawaan aslinya ini. Di sini kan gabungan keseluruhan huruf Batak. Ini sangat banyak. Kadang-kadang ini susah melihatnya. Maka dengan cara seperti ini saya lebih mudah melihat dan mengeklik font yang akan saya gunakan. Itulah kelebihan daripada papan ketik yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Saya Petrus Polikarpus Surung Simanulung. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya dalam pengembangan aksara Batak Toba.